Sobat Prestasi, sebentar lagi kita akan membahas cabang komik digital. Untuk itu, stay tune. Halo, senang sekali kembali lagi nih dengan saya Sri Hen. Kali ini di segmen 4 ini kita akan bahas yang tadi aku janjikan ya, tentang komik digital. Nah, aku sendiri awam sih teman-teman karena waktu tahun aku gak ada nih lomba komik digital. Nah, aku kasih tahu sedikit ya. Komik digital merupakan media bercerita yang memanfaatkan narasi visual dan narasi tekstual secara berurutan. Nah, untuk lebih dalamnya lagi nih, kita langsung aja kupas tuntas dengan narasumber yang gak kalah luar biasa dari narasumber sebelumnya. Siapa lagi kalau bukan Bapak Iman Sudjudi. Nah, aku bacain sedikit ya, luar biasa nih banget, ini keren banget. Bapak Iman Sudjudi ini adalah dosen senior Desain Komunikasi Visual ITB, pengampu mata kuliah Ilustrasi dan Komik, pegiat dan pengembang dalam komik dari tahun 2000, wah dari aku lahir nih luar biasa. Beberapa kali menjadi juri di bidang desain grafis dan khususnya komik digital. Nah langsung saja kita serahkan kepada Bapak yang di samping saya ini. Bapak, halo Bapak, sehat? Alhamdulillah baik, terima kasih. Alhamdulillah Pak, mangga langsung sama Bapak materinya. Oke, selamat pagi atau selamat siang adik-adik semua. Saya kebagian untuk menceritakan mungkin bidang lomba baru di FRS 2N yang paling bakal membahagiakan kamu kalian ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan akan membantu kalian lebih siap menghadapi yang dinamakan apa itu komik digital ya. Jadi pada dasarnya komik itu secara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah gambar yang memiliki unsur visual dan teks yang menceritakan sesuatu. Nah kemudian menurut ahli komik yaitu Scott McCloud, dokter komik dari bidang komik di MIT yang meneliti komik di seluruh dunia mulai aspek paling dasar, aspek bahasa visual komik sampai ke narasinya. Beliau mengatakan bahwa komik itu adalah satu medium rangkaian gambar yang menyampaikan pesan atau informasi yang disampaikan secara berurutan dan orang akan menangkap pesan atau makna tersebut sehingga terjadi satu pengertian gitu. Kemudian komik digital, nah ini yang sedang tren mungkin dalam beberapa tahun terakhir ini. Yang disebut komik digital sebetulnya adalah hanya transformasi saja dari medium lama itu komik. Saya ingin tanya juga apa kalian pernah bikin komik atau tidak? Rasanya pernah mulai dari SD, SMP, SMA ingin menceritakan sesuatu melalui gambar ya, atau bahasa visual. Komik kalau menurut McCloud itu sekarang menjadi infinite atau tidak terbatas dengan adanya medium digital seperti sekarang ini. Kalau yang dulu dengan cetak itu ada keterbatasan, sekarang itu siapapun punya kesempatan untuk membuat komik ya. Contohnya banyak sekali. Waktu di festival literasi pada beberapa tahun yang lalu, ternyata anak-anak kita sangat fasih bercerita melalui bahasa komik ya. Nah rangkaian gambar ini, coba saya jelaskan ya, ini nih kalian sebelum masuk ke dunia komik harus tahu dulu unsur dasarnya ya. Jadi menurut McCloud juga sama Will Eisner, format suatu komik adalah menyampaikan gabungan antara unsur visual dengan literatur sehingga pembaca dapat menginterpretasikan kombinasi unsur tersebut dan mendapatkan pengalaman perseptual, estetika dan intelektual ya. Jadi seperti gini di Jepang setelah Perang Dunia Kedua, segala apapun semua dibuat dalam komik. Mulai dari bikin mesin, memasak segala macam, karena apa?
Jepang sadar alat komik itu adalah untuk percepatan pendidikan ya pada era itu. Sekarang dengan munculnya digital delivery, tiba-tiba kita diserbu oleh berbagai macam ribuan informasi yang sangat luar biasa banyak, informasi berupa digital, dan salah satunya adalah komik. Nah sekarang apa itu komik digital? Sebetulnya tidak berbeda dengan komik-komik yang biasa kita kenal dicetak. Ya. Hanya yang menjadi membedakannya adalah cara mengirim datanya. Tadinya dari bentuknya satuannya dalam bentuk emulsi, sekarang satuannya bit dan byte, jadi gambar ditransfer ke dalam data, kemudian data di delivery. Jadi kalau bahasa sekolahnya sih media digital adalah setiap media yang dikodekan secara tertentu dalam format tertentu pula yang dapat dibaca oleh mesin dan ditampilkan oleh screen. Begitu, kemudian nah sekarang yang kalian kenal tentunya mungkin sudah familiar sehari-hari ya, jadi komik digital itu banyaknya platformnya pada web, makanya muncullah istilah web komik ya, webtoon. Kemudian apalagi beberapa platformnya banyak sekali. Dan kelebihan dari komik digital itu adalah menjadi semuanya tidak terbatas dan memungkinkan pembaca untuk terus menggulirkan komik secara horizontal maupun vertikal. Nah ini bedanya ya. Kalau zaman dulu membacanya kiri ke kanan dengan halaman per halaman. Kalau sekarang dengan metodenya scroll gitu ya. Ya terus kayak lebih nyaman untuk bacanya, jadi gak jenuh gitu loh. Makanya banyak sekali kan peminat pembaca webtoon tuh. Pengalamanmu sendiri gimana? Happy. Tuh yang sudah ada yang mengatakan happy ya dari kalangan muda. Nah, jadi sebetulnya dengan adanya komik digital ini memungkinkan siapapun untuk membuat komik ya. Membuat komik itu tidak susah sebetulnya. Perubahan budaya digital ini sebenarnya membuat kita seperti kembali ke membaca daun lontar apapun gulungan scroll zaman dulu ya, dari zaman Mesir ataupun nenek moyang kita kayak emputan tular ya, itu kan ditulisnya dalam lontar gitu ya. Itu scroll up gitu. Oke, yang berikutnya. Nah ini webcomic bisa diartikan sebagai rangkaian dari kombinasi unsur-unsur visual dan sastra dalam urutan tertentu sehingga membentuk sebuah pesan yang dapat diterima oleh pembacanya melalui media digital seperti web yang dapat diakses melalui internet dan melampaui batasan-batasan yang sebelumnya tidak dimiliki oleh komik konvensional ya. Begitu. Dan kelebihan komik digital dibanding komik cetak yaitu biaya produksi lebih murah. Mahalnya di investasi perangkat atau peralatan ya. Tapi sekarang sangat mudah, tidak ada alasan untuk kalian tidak membuat komik. Karena kita bisa menggambar dengan menggunakan handphone kita, dengan gadget apapun yang punya program untuk menggambar ya. Nah ini ada seorang kawan saya, pakar komik juga ya, Mas Hasfiz Ahmad ini membagi komik digital menjadi 3 kategori berdasarkan aplikasi digitalnya. Yang pertama digital production ya, jadi proses berkarya dan produksi komik dilakukan 100% on screen. Ya sekarang contohnya bisa lewat iPad, lewat HP maupun di desktop. Dan semuanya mulai proses manipulasi dan dilakukan secara digital. Oke, kita ke berikutnya. Bentuknya secara digital, karena digital maka tidak ada keterbatasan untuk eksplorasi ya. Jadi kalian boleh punya ide sebanyak apapun dan
tidak perlu dihapus, tinggal di undo aja gitu kan. Kalau zaman dulu menggambar komik dengan pena tinta itu harus dikasih tip X, harus dihapus. Sekarang itu hanya tinggal di delete aja kalau nggak jadi ya. Dan karena digital makanya bisa terkait dengan berbagai unsur lainnya. Begitu komik itu dikasih interaktif, kata kunci interaktif maka menjadi multimedia dan bisa komik ini digabungkan dengan berbagai hal lainnya seperti animasi, film, ataupun cara bentuk-bentuk visual lainnya. Oke. Nah ini yang sudah kita kenal semua yaitu digital delivery, semuanya disampaikan lewat digital. Jadi kalau zaman dulu pada zaman komik konvensional, buku dicetak dulu, diproses, diseparasi, diproduksi, dipercetakan, kemudian baru distribusikan ke outlet-outletnya. Kalau sekarang kita bikin hari ini bisa kita kirimkan sekarang. Seperti ke Instagram, ke Webtoon, apapun yang banyak sekali bertebaran di internet yang dimana kalian bisa mengirimkan gambar tersebut asal sesuai format dan ketentuan dari masing-masing platformnya. Oke. Nah ini sebenarnya saya juga tadi melihat ada beberapa pertanyaan. Ini gimana Kak, katanya kalau kami menggambarnya bentuk formatnya untuk Instagram. Sebenarnya nggak ada masalah ya. Jadi, nah ini ketentuannya namanya Webtoon itu karena akan di-deliver ke internet, tentunya setiap platform digital seperti Webtoon, atau lain Webtoon segala macam ada ketentuan. Jadi ordonya bukan lagi dalam emulsi cetak yang tidak terhingga emulsinya, bisa sangat tajam. Ini ada ketentuan harus ordonya adalah pixel ya. Pixel itu satuan dot dalam satu monitor ya, per square inch. Nah, ada yang 72 dot per inch, kemudian 150 dot per inch DPI sampai 300. Nah, ini beberapa webtoon itu mensyaratkan sudah hitungan 800 pixel kali 20.000 pixel. Kemudian format Instagram, tentunya kalian sudah sangat familiar mungkin ya, jadi rata-rata bisa 1024 kali 1024 atau 2048 kali 2048 dan semuanya 300 dpi karena platform itu akan mengkonversi agar sesuai kecepatan bandwidth-nya mereka, kemudian ketentuan teknis lainnya juga kecepatan dalam mendeliver dan menerimanya gitu ya. Gitu sampai Instagram. Ada juga pertanyaan bahwa harus menggambarnya pakai apa? Pada lomba komik digital ini bebas sebebas-bebasnya asal berbasiskan pada gadget atau platform yang digital ya. Bisa Photoshop, bisa Adobe Illustrator, bisa MS Paint, kemudian ada Corel Paint, Clip Studio Paint yang profesional. Tapi saya juga menemukan bahwa untuk menggambar dengan jari, istilahnya anak-anak tuh sekarang menggambar komik dengan jari, pakai handphone, menggunakan sketsanya Tayasui ya. Jadi Tayasui Sketch itu bisa membuat apapun ekspresi cerita kita divisualkan dan bisa dibuat berurutan. Ini beberapa contoh yang dibuat oleh network saya, teman-teman saya, ada yang ini dari banyaknya ada dari Ciayo, ada apa, dan kita lihat di sini ini semuanya berseri dan semua dalam format 800 pixel sampai 20.000 pixel ya. Dan untuk memudahkan sebenarnya bagi komik produsernya pun ada 800 pixel dipotong per 2000 gitu. Jadi
ceritanya scroll tuh sepanjang kalian misalkan bikin komik 1000 halaman juga bisa gitu ya. Ongkosnya nggak mahal. Ini berapa yang terkenal, dari Gundala pun sekarang membuat webtoonnya juga. Mungkin kalian kenal ya film Gundala yang sekarang sedang hidup, itu sudah ramai sekali, dan itu cerita lama yang direvitalisasi oleh teman-teman dari Bumi Langit, dan akhirnya ternyata diberi energi kekinian oleh anak-anak milenial sekarang menjadi rasanya seperti Hollywood begitu ya. Betul. Avengernya Indonesia. Ya harapannya mudah-mudahan seperti itu, konsepnya pun jadi para jagoan superhero kita disatukan membuat dunia sendiri gitu ya, dunia superhero. Berikutnya Kang, nah, ini beberapa contoh yang pilih terkenal di Instagram ya, rasanya hampir pada tahu ya, ada Tahilalat, ada siapa itu yang ini di Instagram agak berbeda dengan yang di webtoon ya. Instagram itu mirip seperti komik lembaran, hanya formatnya selalu dalam bentuk misalkan 800 kali 800 pixel ya. Yang di Instagram kalian bisa bercerita apapun, mungkin Instagram melihatnya bisa swipe ke kiri, ke kanan gitu ya. Caranya cara baca yang beda. Di sini saya angkat hal-hal bahwa dalam membuat komik itu bukan bagus ya. Kalau gambar bagus secara digital sekarang, semua orang bisa bikin hal bagus. Tapi membuat komik yang mampu memiliki persuasi atau cerita tertentu dan menyentuh itu, bahkan sekarang istilahnya itu kalau di kanan juga gambarnya, ada bilang gambar jelek gitu aja gampang ya. Tapi apa, karena gaya visual itu sangat menentukan dalam komik ya. Dan narasi yang dibangun dari cara dia menceritakan hal kecil menjadi suatu yang luar biasa, dan tadi katanya membacanya juga jadi lebih happy gitu ya, lebih enak. Dan contoh-contoh berikutnya hanya beberapa dari karya teman-teman muda kita yang nah ini saya kira karakter ini di Instagram sedang rame itu ya, ada si Juki sama si Tahilalat itu kayaknya sekarang kalau produk lokal sedang terangkat ratingnya naik. Kalau yang di dunia ya banyak, ada di Korea, ada di Jepang. Kemudian ada satu platform Indonesia kalau untuk webtoon, tapi sekarang entah kemana sedang goyang mungkinnya seperti itu. Nah inilah yang kita harapkan dari adik-adik calon peserta lomba digital komik adalah buatlah komik yang menurut kalian bakal membuat bahagia orang. Jadi kita membuat cerita bukan untuk kesenangan sendiri saja ya. Itu beda dengan misalkan kalian seorang pelukis di bidang seni murni, ekspresinya untuk ekspresi diri, tapi kalau komik adalah kita akan bercerita untuk siapa dan siapa yang target kita yang akan membacanya. Kita ciptakan kebutuhan pada hal itu. Saya kira cukup, kalau untuk cerita teoritis terlalu banyak juga kenyang nantinya. Iya. Lebih baik tanya jawab aja mungkin. Ya, betul Pak. Silahkan. Kita akan langsung membacakan Q&A dari teman-teman. Boleh Kakak? Boleh. Baik, terima kasih Pak Iman atas materinya yang bagus banget ya. Luar biasa. Bisa jadi inspirasi buat para peserta nih. Nah, kita punya pertanyaan. Yang pertama itu, oke. Format webtoon ya. Format webtoon yang maksimal 20.000 pixel dibatasin cuma maksimal 10 panel ya. Tidak boleh lebih Kak gitu. Karena kosong banget 20.000 pixel cuma 10 panel di format webtoon. Terima kasih, silahkan Pak Iman. Nah ini 20.000 tuh ruangnya ya. Jadi sebetulnya challenge-nya di sini bagaimana dengan ruang, kalau menggambar dalam komik kertas, itu artinya lembar kertasnya mau A4, mau A2.
Nah sekarang dalam lembar digital ini bagian dari challenge bagaimana membagi itu ke dalam 10 panel pun sudah mampu menceritakan ide kalian atau bagaimana apa yang ingin dikomunikasikan itu. Baik, pertanyaan selanjutnya itu, Assalamualaikum, ini pertanyaan dari Raden Indri, ya Raden Indri. Assalamualaikum Kak, saya mau tanya nih, sekalian cerita sedikit. Saya kan memang saya suka menggambar dari tradisional maupun digital. Tapi sayangnya orang tua, lingkungan dan lain-lain tidak mendukung. Kegemaranku kira-kira gitulah. Kakak pernah nggak ngalamin hal yang seperti saya? Dan bagaimana menghadapinya? Pengen jadi komikus, suka menggambar tapi nggak didukung. Nah, silakan Pak Iman. Oke, jadi kalau pada zaman saya menjadi komikus sangat tidak didukung ya. Jadi siapapun yang menjadi seniman itu pasti nggak laku, masa depannya pasti nggak jelas, dan dalam lagu pun nggak ada aku ingin jadi komikus, yang ada jadi dokter atau insinyur. Nah jadi sebetulnya masa sekarang ini adalah perjuangan kami dari generasi sebelumnya. Jadi saya mulai tahun 2000, sekarang 20 tahun yang lalu itu kami mulai para pegiat komik, mulai dari produser komik, kemudian perupa komiknya sendiri, mulai menanamkan bahwa komik itu adalah industri ya. Dan setelah 20 tahun sekarang semua menjadi terbuka kesempatannya karena dunia digital ini ya. Jadi sekarang saya kira nggak ada alasan lagi, tapi saya bisa kasih saran, konsisten aja. Misalkan siapa Raden Indri ini ya, Anda kirimkan karya itu konsisten ke berbagai itu setidaknya di Instagram kamu sendiri, terus. Dan itu nanti akan muncul pengakuan, nah, anak sekarang bilang apa, pasti eksis gitu ya. Ini konsistensi karena perupa komik tuh banyak keluhan dari penerbit maupun platform digital maupun yang tradisional itu, perupa komik Indonesia tuh kekuatannya hanya 5 halaman pertama. Nah ini tantangan ya, jadi tergantung mentalitas. Biasanya 5 halaman pertama bagus, udah kesananya setengah bagus, kesananya udah nggak karuan. Jadi kalau memang mau menjadi jadi komikus profesional, penting konsistensi dan memenuhi komitmen pada penerbit manapun ya, baik digital maupun yang tradisional. Karena itu sekarang mau senang-senang sendiri pun kirim coret-coret, kirim, dan sekarang paradigmanya berubah kayak dulu, jadi ya semua lihatnya formal gitu ya, kalau komik tuh bacaan. Sekarang siapapun boleh bercerita sesuatu dan sepanjang idenya unik, gaya visualnya unik, dia akan banyak pengikutnya ya, mungkin bisa berapa ribu mulanya, kemudian akhirnya di ratusan ribu. Nah sekarang para penerbit itu mencarinya siapa nih seorang potensial, misalkan saya lihat Instagram, nah ini cerita ini udah 20.000 nih, ini punya potensi ya, biasanya diinvest lah oleh penerbit begitu. Tapi harus konsisten dan jangan berpikir gambar yang bagus, tapi cerita yang bagus dan gambar yang asik aja gitu ya. Jadi sebenarnya komik nggak begitu rumit ya? Tidak rumit sebetulnya. Baik, terima kasih Pak Iman. Ini ada pertanyaan selanjutnya. Apakah komiknya harus murni digital? Dalam kurung ini dibuat sketsa juga digital atau boleh mix media? Contohnya sketsa lewat pensil lalu diwarnai di aplikasi digital, begitu Pak? Oh itu sangat boleh, jadi mix media tuh menjadi aspek eksplorasi ya. Untuk kalian yang mau membuat komik, boleh gabungan antara gambar tangan, kemudian sketsanya di scan misalkan atau di foto, lalu di mix dalam digital. Itu sekarang mudah sekali ya. Jadi yang penting berkreasi aja, jangan takut salah lah. Itu penyakit awalnya biasanya langsung mikir bagus kalau kamu. Tapi sekarang pikirkan hal yang menyenangkan hati, dan saya mau komunikasikan misalkan ke orang tua ya beda tentu bicaranya, ke teman sebaya beda, dan ke anak-anak misalkan adik beda juga. Jadi memang ada tingkatan dalam cara berkomunikasinya.
Baik, pertanyaan selanjutnya ini, apakah aplikasinya ditentukan atau boleh bebas mungkin menggunakan beberapa aplikasi, Pak? Dalam hal aplikasi tidak ditentukan ya, sangat bebas sebetulnya sepanjang itu bisa diakses oleh media digital nantinya. Jadi cara menggambarnya bisa yang paling sederhana mungkin kalau punya handphone begitu kan ada kadang-kadang fasilitas scan-nya gitu ya. Jadi ceritanya dibuat di kertas, di sketsa atau diwarnai sampai jadi satu cerita kemudian dibikin sequence dengan handphone gitu ya. Baik, ini ada pertanyaan selanjutnya. Kak Iman, apakah nanti kalau lolos di tingkat nasional harus buat komik baru lagi atau pakai komik yang sudah dibuat di tingkat provinsi untuk dilombakan? Nah itu kan namanya ini kompetisi ya. Jadi kalau menggunakan sudah provinsi kan udah nggak acil lagi, nggak asik lagi lah. Challenge-nya tentunya akan diberikan tantangan yang lebih menarik lagi lah ya. Karena namanya kompetisi jadi kita akan rencananya ya kita akan lakukan satu kompetisi yang dalam satu batas waktu tertentu yang mungkin itu entah dalam satu sekian jam atau apa. Jadi untuk membangun suasana lebih terasa suasana kompetisinya. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah komiknya nanti akan memakai judul atau tidak seperti komik webtoon pada umumnya yang selalu memakai judul? Terima kasih. Ya syarat sebuah komik tentunya harus ada judulnya ya. Jadi kalau dalam bahasa visual bahwa judul itu untuk penjelasan aspek rasionalnya ya. Jadi kalau teman-teman mahasiswa bikin skripsi itu ada judulnya kan itu membatasi sebetulnya yang akan diceritakan atau akan dikomunikasikan itu seperti apa. Itu membangun konteks, jadi harus ada judul, kemudian barulah ceritanya gitu. Baik, terima kasih. Ini ada banyak sekali pertanyaan ini. Komik karena bidang baru dan sangat digandrungi, jadi pertanyaannya juga padat. Next pertanyaan adalah, boleh minta tips untuk membuat panelingnya? Buat paneling tentunya pertama kita pikirkan ide ceritanya apa. Karena namanya panel itu adalah kalau di dalam komik biasa itu kotak pertama dengan kotak di sebelahnya itu ada namanya gutter ya, ada antara. Itu adalah menunjukkan ruang dan waktu ya. Jadi misalkan secara imajiner ini kotak pertama gambar matahari terbit. Kotak kedua ada gambar ayam berkokok, nah gambar karena ada celah itu maka membangun oh ini ayam berkokok di pagi hari gitu ya. Untuk membangun pengertian tentunya ada, nah paneling itu pembagian yang pada umumnya kalau itu bisa kita bagi rata misalkan satu lembar A4 ibaratnya atau 800 kali 2000 piksel kita bagi 8 halaman. Nah di 8 sequence itulah kita bercerita. Baik. Dan banyak sekali contoh-contoh yang makanya baca komik sebanyak-banyaknya dan juga baca ilmu sebanyak-banyaknya. Baik, baca komik nambah ilmu, tapi tetap menarik ya. Dengan cara yang menghibur, nah komik itu enaknya itu. Baik, ini satu pertanyaan terakhir nih. Saya ingin tanya Kak, mendingan gambar biasa tapi ceritanya bagus atau gambar bagus tapi ceritanya biasa aja? Kira-kira yang mana yang akan dimenangkan? Nah ini dunia komik itu menariknya seperti apa ya, bukan seperti berjudi dengan nasib ya. Jadi kadang ada ceritanya jelek sekali tapi gambarnya bagus sekali, bisa digemari juga. Kemudian yang ceritanya bagus sekali, gambarnya nggak bagus bisa digemari juga. Jadi tergantung sebetulnya Anda mau seperti apa. Itu aja yang penting, bikin aja ngomik aja yang nyantai dan komunikasikan lewat media digital yang begitu banyak. Jadi sebenarnya nggak ada yang pasti di sini. Kalau soal menang kalah sih itu saya kira belakangan aja ya, karena menang kalah itu relatif kan. Kalau kita berani bertanding kan bisa juga harus berani menerima kekalahan ya. Ini kompetisi soalnya lomba. Nah kecuali sekolah komik tentu beda ya. Di tempat saya tentunya dikasih mulai dari
basicnya sampai ke bagaimana secara terstruktur dan akademik sekali, sehingga hasil komiknya terencana sekali karena ada penelitiannya, ada apa itu. Bila nanti kalian ingin menjadi komikus profesional, research itu penting. Tips-tipsnya terakhir supaya semangat ini para peserta, boleh dikasih tips dan kata-kata penyemangat karena ini bidang lomba pertama kali ya Pak. Silakan Ya, Pak. jadi yang pertama sih kalau saran saya jadi atau tips apa? Tips itu sederhana. Tipsnya adalah kalian mau menggambar tidak takut salah, itu yang pertama. Jangan pernah yang lain membandingkan boleh ya Pak, tapi sebagai referensi visual aja. Tapi kita harus yakin juga apa yang kita ceritakan lewat bahasa kata dan gambar kalau Instagramnya, bahwa ini komunikatif bagi sasaran kita gitu, kepada siapa kita akan bercerita gitu kan. Tips keduanya yang pasti latihan ya, latihan dan jangan pernah merasa gambar saya jelek. Saya jamin bahwa tidak ada yang namanya gambar jelek atau cerita jelek. Yang ada adalah kemauan berusaha ya, jadi bukan juga bakat, mungkin bakat tuh ada 5%, sisanya kerja keras dan mau bekerja konsisten dan kontinuitasnya jelas gitu apa. Itu syarat komikus itu, karena jangan nanti udah laku satu episode 7 panel Instagram udah gitu ada yang membeli mau modalin untuk cerita berkelanjutan terus nggak kuat, ya itu gagal jadinya. Tapi ya jangan pernah menyerah kan sekarang ya. Jadi apalagi situasi sekarang WFH itu sebetulnya kesempatan kalian untuk bereksplorasi dengan bahagia di bidang komik digital yang sangat luas kemungkinannya. Saya kira itu ya, mudah-mudahan bisa membuat teman-teman muda ini calon komikus sampai 2045 mudah-mudahan menjadi kreator komik yang unggul dan mendunia. Terima kasih. Amin. Terima kasih Kakak pembacaan Q&A-nya. Terima kasih juga Bapak, ilmunya begitu berarti ya pasti buat teman-teman. Mungkin sekian Bapak, say hello dulu, istri dadah. Sampai jumpa di Sampai jumpa. lomba komik bidang digital ya. Oh iya, semangat pastinya Pak ya, Iya. ditunggu tuh sama dewan jurinya. Nah mungkin segitu dulu segmen kita, tutup dengan istirahat dulu kali ya 90 menit. Pasti teman-teman juga pegel ya, selamat beristirahat. Sampai ketemu karena masih banyak nih ya bidang yang belum teman-teman saksikan, betul? Ya. Sebentar lagi setelah istirahat kita akan membahas cabang FLS 2N Seni Tari. Baik, terima kasih, dadah.